Oke, Oke, baik Ustadz-Ustadz sekalian. Salah satu tujuan takhrij itu adalah untuk menemukan dia bisa pakai headset nggak? Ini. Maaf Pak, ini karena kita di pesantren, jadinya semua pakai aula. Pada punya acara masing-masing. Jadinya suaranya ini kemana-mana. Oke, ya Bapak-Bapak sekalian, ya Ustadz-Ustadz sekalian. Tujuan kita untuk mentakhrij salah satunya adalah untuk menemukan dari mana suatu hadis itu. Ini yang saya share adalah Maktabah Syamilah. Salah satu fungsi dari Maktabah Syamilah ini adalah untuk membantu kita menemukan suatu riwayat hadis gitu. Rata-rata ketika kita takhrij itu menggunakan Maktabah Syamilah ini karena ini sangat membantu kita, benar-benar membantu ya. Pertama, mungkin bagaimana cara mengoperasikan Maktabah Syamilah. Ini kelihatan ya Pak ya. Ini saya tutup dulu. Kita buka Syamilah, itu pertama kali keluar bagian ini Pak. Sorry. Ini saya tutup dulu. Saya back. Nah, bagian pertama yang akan kita lihat ketika membuka Syamilah itu seperti ini. Sebenarnya ada background tulisan Syamilah begitu ya. Nah, yang kita klik itu adalah bagian ini. Seperti apa ini ya? Teropong ini ya. Bahas. Ada tulisan bahas di sini. Bahas, kita klik akan muncul seperti sekarang ini. Kemudian di bagian kiri kita itu ada kumpulan kitab-kitab. Misalnya ini saya inikan dulu ya. Di bagian tengah, ini ada pilihan. Ada Al-Aqidah, ada Kutub Muqaranatul Adyan, Muqaranah Al-Adyan, ada Kutubur Rafidhah, Mausu'atur Rad 'ala Rafidhah, dan lain sebagainya. Ada Ulumul Quran, ada Syuruhul Hadits, ada Mutunul Hadits. Nah, kita bisa pilih misalnya Mutunul Hadits. Nah, ketika kita klik Mutunul Hadits di sini, bagian kiri akan muncul berbagai macam kitab. Ya, ini ya. Nah, ini yang saya klik sekarang. Kelihatan, Pak, ya? Ya. Kelihatan, Ustazah. Ya, oke. Sekarang, misal, ini kan banyak sekali kitab di sini. Yang ingin kita klik kitab apa misalnya? Sunan An-Nasa'i misal, atau Sunan Ibnu Majah. Ada Sunan Ad-Daruqutni, ada misal Sunan Ad-Darimi, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Oke, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Kita klik 2 misalnya. Atau 1 saja juga boleh. Kalau misalnya kita mau mencari, benar nggak sih hadis ini terdapat di dalam salah satu kitab Sahih, kita klik dua-duanya. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya masukkan kata yang kita cari pada kolom bagian kanan ini. Jadi langkah pertama itu tadi klik bahas. Ini ya, klik bahas. Kemudian langkah kedua, pilih kitab. Bagian mana yang akan kita inikan? Kitab apa yang ingin kita tuju? Bisa kita tulis di sini sebenarnya Sahih Bukhari gitu ya. Sahihul Bukhari. Nah, ini nanti search akan muncul Sahih Bukhari itu tadi. Ada Syarah Sahih Bukhari. Nah, ini ada Sahih Bukhari. Nah, ini kita klik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekalian ya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Masukkan lafadz hadisnya. Misal mungkin ada request dari Ustadz-Ustadz hadis apa yang mau dicari dalam kitab Sahih Bukhari sama Sahih Muslim.
Hadis tentang apa? Mungkin ada lafaz yang diingat dari suatu hadis. Ustaz, mungkin siapa? Ustaz Arif atau Ustaz Ridwan atau Ustaz Taufik ingat lafaz hadis satu kata saja. Ustaz Ridwan mungkin. Ustaz Ridwan ini ada dua ya? Ya, yang satu yang ada Ya, samilahnya. Samilahnya kayaknya agak beda tampilannya saja. Oh, tampilannya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya mendingin ngikutinnya agak beda. Oh ya sudah. Ini pelan-pelan aja Pak ya, karena ya. Kalau misalnya nggak praktek memang juga nggak ini apa sih namanya, nggak dapet gitu feel-nya. Jadi diperhatikan saja. Ini pelan-pelan kita cari, terus nanti kita akan mencoba untuk mentakhrij bersama. Atau mungkin ada hadis apa ya? Sunan An-Nasa'i. Oh, Ulfia. Sunan An-Nasa'i. Tapi memang harus bisa tulisan Arab ya Pak, kalau apa sih namanya? Syamilah ini, karena memang semua aplikasinya pakai bahasa Arab. Oke. Kita ini. Contoh misal hadis apa? Lama fataha Rasulullah yang Oke. Saya kasih keyword tadi yang ada ini lamma fataha Rasulullah. Misalnya ada satu kata di dalam hadis, ada kata lamma fataha Rasulullah. Misalnya seperti itu ya. Ini langsung kita klik. Nah, seperti ini. Dia akan muncul berbagai macam bentuk hadis seperti ini. Yang kita cari misalnya yang ada dalam kitab apa? Kata lamma fataha Rasulullah ternyata ada di dalam beberapa kitab. Di sini coba dilihat, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, salah satunya. Yang kedua ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Yang ketiga ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Terus habis itu yang keempat ada dalam kitab Sahih Muslim. Kata lamma fataha Rasulullah kita tidak menemukan dalam kitab Sahih Bukhari. Buktinya apa? Tidak muncul di sini kitab Sahih Bukhari gitu, ya. Selanjutnya, misal ya yang ada dalam Sunan An-Nasa'i ini kita klik. Nah, ini kan ada hadis, ini ada berharokat. Kalau saya nggak mau berharokat, di sini ada ikhfa'ut tashkil, diklik. Nah, begini. Ini ada akhbarana Ismail bin Mas'ud. Atau ini misalnya ada sorry. Maaf, sebentar. Ini saya tutup dulu, mengganggu sekali. Oke. Ini ada akhbarana Ismail bin Mas'ud qala haddatsana Khalid bin Al-Harits qala haddatsana Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib anna abahu haddatsahu an Abdullah bin Amr qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qama khatiban faqala fi khutbatihi la yajuzu limra'atin 'atiyatan illa bi idzni zawjiha. Yang kita teliti misal dalam sanad ini kan sudah seperti ini. Kita dapati untuk sampai kepada Rasulullah itu hadis ini didengar oleh siapa? Didengar oleh Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr. Setelah Abdullah bin Amr, di sini ada kata anna abahu. Berarti kita lihat nih. Ini kan haddatsana Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib. Berarti bapaknya Amr siapa? Shu'aib. Makanya di sini anna abahu. Berarti kita harus mencari Abdullah bin Amr. Setelah Abdullah bin Amr, cari Shu'aib dulu. Jangan langsung Amr. Karena di sini ada kata-kata anna abahu. Berarti bapaknya Shu'aib bilang ke Shu'aib, ya gitu ya. Bapaknya Amr
ya, atau Syuaib bilang ke Amr. Baru dari Amr bilang ke Husain al-Muallim. Dari Husain al-Muallim kemudian Khalid bin al-Harith. Dari Khalid bin al-Harith kemudian diterima oleh Ismail bin Mas'ud. Setelah Ismail bin Mas'ud, mukharijnya siapa di sini? An-Nasa'i. Di situ. Selanjutnya, setelah sudah menentukan masing-masing perawi di dalam hadis tersebut, apa yang harus kita lakukan? Meneliti masing-masing pembawa berita itu. Rasul didengar oleh siapa? Abdullah bin Amr. Kalau Abdullah bin Amr, itu pasti Abdullah bin Amr bin Al-As. Bagaimana cara kita mencarinya? Kita mencarinya di sini, Ustadz. Ada tanda tangan tarjamah, maksudnya biografi gitu ya. Tarjamah dari biografi dari masing-masing rawi. Kita klik di sini. Oke, gini, kemarin saya sampaikan bahwa kita ketika sudah mengetahui mukharijnya, misal Sunan An-Nasa'i, oh dia termasuk kutubus sittah. Jadi ketika sudah termasuk kutubus sittah, kita enak nyarinya bisa di Tahdhibul Kamal, bisa di Tahdhibut Tahdhib, bisa di situ saja, nggak usah yang kemudian kita mencari di kitab-kitab lain, misalnya seperti itu. Meskipun kalau dalam penelitian kitab-kitab lain itu dibutuhkan sebagai penunjang gitu. Ini kan tahdhib sederhana gitu ya. Nah, tadi yang kita cari siapa? Tadi kan sudah klik tangan ini ya, klik tangan, kemudian muncul gambar seperti ini. Nah, muncul gambar seperti ini, kita klik, ya kita tulis di sini nanti di kotak pertama paling kanan. Ini kan ada beberapa kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik, misal di kotak yang paling kanan, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Berarti Abdullah bin Amr bin Al-As ini termasuk golongan apa? Apakah sahabat, apakah tabi'in, atau tabi'in tabi'in? Sahabat. Sahabat. Oke, jelas sahabat karena mendengar langsung dari Rasulullah dan termasuk sahabat yang masyhur ya. Kita klik enter, thread. Akan muncul banyak sekali di sini. Muncul yang pertama ketika kita klik di sini adalah Ismail Al-Qurashi As-Sahmi, Maula Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti bukan Abdullah bin Amr bin Al-As. Meskipun ada nama Abdullah bin Amr bin Al-As di sini, tapi yang dijelaskan di sini apa? Bukan dia. Karena apa? Ini ada penjelasan at-tabaqah, ada tabaqah ya, tingkatan apa sih namanya, berada pada generasi keberapa? Generasi ketiga, yaitu minal wusfa minat tabi'in. Termasuk adalah generasi tabi'in pertengahan. Tabi'in itu kan ada tabi'in senior, ada tabi'in pertengahan, ada tabi'in junior, gitu. Nah, berarti bukan ini. Kalau gitu bagaimana? Kalau gitu kita klik yang paling bawah. Bukan paling bawah. Di bawah ini ada banyak pilihan, ada kitab Ruwatut Tahdhibain, rawi-rawi yang ada dalam kitab tahdhib ya. Terus habis itu An-Nas, di sini ada tulisan Ismail Al-Qurashi As-Sahmi. Di sini ada Salim Al-Qurashi As-Sahmi. Oh, bukan. Ini ada Syuaib. Kelihatan tidak ya? Apa terlalu kecil? Bisa terlihat. Terlihat. Oh ya, alhamdulillah. Kita klik sampai ke bawah. Ini ada Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Sa'ad Al-Qurashi. Coba kita klik di sini. Di sini ada beberapa informasi yang kita dapatkan ketika kita klik bagian tersebut. Pertama, informasi apa yang bisa kita dapatkan di sini? 1, nama.
Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il, nama lengkap ini berarti. Terus at-tabaqah, dia berada pada tabaqah atau generasi keberapa? Kemudian di sini disebutkan generasi pertama yaitu sahabi. Berarti ini yang harus kita catat. Oh, Abdullah bin Amr bin Al-As itu nama lengkapnya. Yang pertama generasi sahabat. Yang tadi bukan, karena di situ dijelaskan generasi ketiga gitu kan. Kemudian al-wafah, tahun wafat. Tahun wafat ini membantu kita untuk nanti ittisalus sanad ya. Layalil hurrah bit Taif. Pada malam yang sangat panas, yaitu beliau wafat di Taif. Rawalahu, maksudnya apa ini? Oh, ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, itu nanti diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, terus habis itu rutbatuhu inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hajar itu kan punya ini ya, penggolongan-penggolongan nama-nama para perawi. Menurut Ibnu Hajar, beliau berada pada golongan sahabi. Nanti yang menggolongkan ustos tabi'in atau min akbarit tabi'in atau asgharit tabi'in, itu yang menggolongkan salah satunya adalah Ibnu Hajar. Oke. Lah, ada informasi lain yang bisa kita dapatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa? Di sini ada al-jarhu wat ta'dil. Kita klik. Sebenarnya kita nggak butuh ini ya, karena kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa as-sahabi kulluhum udul. Ya, para sahabat itu memang dihukumi sebagai perawi yang adil gitu. Kalau nggak dihukumi adil, ya bagaimana kita mendapatkan keontentikan suatu hadis kalau bukan dari seorang sahabat begitu. Nah, cuman di sini kita bisa mendapati hal lain. Apa itu yang bisa kita dapati adalah tarikh wafat misalnya. Tadi kan tidak ada dijelaskan bahwa tahun berapa wafatnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Kali saja di sini kita dapatkan. Kita cari nih informasi-informasi yang ada di sini. Nah, di sini ada Qala Al-Mizzi, misal di sini ya. Qala Ahmad bin Hanbal, mata layalil hurrah. Wa kana fi Dzulhijjah sanah 63. Bahwasannya Abdullah bin Amr bin Al-As itu wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 63. Nah, terus waqala fi maudhi'in akhar mata sanah khamsa wa sittin. Ada yang bilang kalau beliau wafat pada tahun 65. Waqala Yahya bin Bukair, menurut Yahya bin Bukair itu beliau wafat pada tahun 65. Oke, misal kita ambil salah satu qaul. 63 katakanlah ya, 63. Terus tadi ini langsung ke contoh ya. Nih. Ini tadi kan Amr bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Setelah Abdullah bin Amr bin Al-As, siapa yang mendengar hadis dari beliau? Syu'aib apa Amr? Syu'aib. Oke, sekarang kita lihat. Benar enggak sih Abdullah bin Amr bin Al-As punya murid namanya Syu'aib. Nah, oke, kita lanjut As-Suyuh dulu ya, As-Suyuh. Kita lihat gurunya Abdullah bin Amr bin Al-As itu siapa saja. Di sini akan kita dapati. Ada beliau mendengarkan hadis langsung dari siapa? Nabi. Beliau mendengarkan hadis dari Abdurrahman bin Auf. Beliau mendengarkan hadis dari Abu Darda. Nah, ini suyuh beliau. Guru-guru beliau terekam di sini semuanya. Oke, yang kita cari siapa? Murid, ya kan? Muridnya tadi siapa namanya? Syu'aib. Benar nggak? Yang namanya Abdullah bin Amr
bin Al-As itu punya murid yang namanya Syuaib. Ini kan urutannya berdasarkan abjad ya. Langsung aja kita scroll ke bawah. Syuaib Shin. Ah, ini. Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti apanya Abdullah bin Amr bin Al-As? Bapaknya. Cucunya. Cucunya. Cicitnya. Ya. Jadi seorang cucu mendengar dari kakeknya. Ya kan? Dan di sini jelaskan walidu Amr bin Syuaib. Benar enggak berarti tadi? Periwayatan tadi. Kan setelah Syuaib Amr kan? Amr bin Syuaib. Ya, tadi kan di sini. Ini. An Abdullah bin Amr, ini akhbarana Ismail bin Mas'ud, qala haddatsana Khalid bin Al-Halath, qala haddatsana Husain Al-Mu'allim, an Amr bin Syuaib, anna abahu, bapaknya ceritakan Amr bin Syuaib. Berarti bapaknya ini punya anak namanya Amr. Syuaib punya anak namanya Amr. Makanya disebut walidu Amr. Oke. Oke ya, di sini. Kemudian kita klik nih nama Syuaib bin Muhammad bin Amr bin Al-As. Mungkin tadi bisa ditulis. Tahun wafatnya siapa tadi? Abdullah bin Amr bin Al-As tahun berapa? Tahun 65. Oke. Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasannya 63. Yahya bin Bukair mengatakan bahwasannya 65. Begitu ya. Oke. Sekarang kita klik Syuaib bin Muhammad untuk mendapatkan informasi tentang beliau. Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Klik. Misal. Sorry. Bentar, salah. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, oke. Tadi dijelaskan Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Tobakoh keberapa? Tobakoh ketiga. Tadi tobakoh keberapa? Tobakoh pertama ya. Tobakoh pertama, tobakoh kedua, tobakoh pertama itu sahabat semuanya. Tobakoh kedua itu min akbarit tabi'in. Tobakoh ketiga termasuk Syuaib. Ini minal wusta minat tabi'in. Lah di sini ada informasi apa? Walidu Amr bin Syuaib. Waqad yunsabu ila jaddihi. Jadnya berarti siapa? Amr bin Al-Ash. Al-Qurashi, As-Sahmi, Al-Hijazi. Nah, di sini ada informasi lagi. Rawalahu Al-Bukhari fi juz'il qira'ah khalfal imam. Kemudian berarti ada hadis beliau, hadisnya Syuaib yang terekam dalam kitab Sahih Bukhari. Terus ada Abu Dawud. Berarti ada hadis yang terekam dalam kitab Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Syuaib. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian tingkatan ini ya, martabah jarah wa ta'dil. Menurut Ibnu Hajar nih, soduk. Oke. Ketika ada kata-kata soduk kemarin, apa maksudnya Pak Ustadz? Ustadzah? Kemarin kan ada maratibul jarhi wa ta'dil. Soduk itu tingkatan keberapa? Tingkatan keberapa? Masih ingat? Ketiga apa keempat? Tingkatan pertama untuk ta'dil kemarin apa? Awsaqun nas. Harus buka catatan Ustazah. Hah? Harus buka catatan dulu ini. Oh iya silahkan untuk review. Gak apa-apa Ustadz, untuk review saja. Oke. Ustadzah Ulfiyah Hasanah, ini belum pernah dengar suaranya Ustadzah Ulfiyah ini. Ya Ibu, iya. Oh iya. Ustadzah Ulfiyah, aslinya mana? Asli dari Karawang. Karawang? Ya, Oh iya, mahasiswa atau gimana?
Ya masih Swiss semester 3 masih Di mana? di IKI. Oh, di IKI. Ya, 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 ya. Kapan hari saya ngisi di IKI tuh? Ya masih maba dulu. Ya, Ustadz siapa tadi? Sudah kelihatan soduk itu tingkatan keberapa? Yang pertama apa? Yang pertama Ausaqun Nas, nas. Ada asbatun nas. Itu ya. Yang kedua, Ikotusikoh, oke, ada pengulangan. Ya. Kemudian yang ketiga, Sikoh, oke, berarti yang keempat apa? Soduk, Oke, soduk. Oke, sekarang gini. Ada apa namanya kalimat sabata sima'uhu min jaddihi. Berarti kalau apa namanya beliau memang meriwayatkan hadis dari apa jadnya, kakeknya. Jadi memang langsung simak. Oh iya, apa metode tahammul wal ada sudah diterima belum ya Ustadz ya? Yang Baru kemarin. sama, kemudian ada qiraah, ada ijazah, ada munawalah. Itu dulu di mustalah Ustaz ya? Mustalah Oh, ya iya. ada istilah-istilah. Oke, ya. Di mustalah itu dulu. Oke, sudah berarti sudah ya. Oke, sekarang apa informasi misal kita buka al-jarh wa ta'dil. Sebenarnya cukup dari sini sih kalau tahrij sederhana saja ya. Udah ada tingkatan di sini ada soduk gitu aja. Misalnya kita ngambil kaulnya Ibnu Hajar. Syuyukh. Kita lihat syuyukhnya. Syekhnya, guru-gurunya. Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk. Oh, berarti memang benar. Sekarang at-talamidz. Oke. At-talamidz. Kita coba buka lagi tadi. Setelah Syuaib, itu siapa? Amr bin Syuaib, ya kan? Amr bin Syuaib kita lihat. Ini tadi kita lihat Syuaib. Oke. Ada nama Amr bin Syuaib enggak di antara murid-murid di sini? Ada Umar bin Syuaib, ada Amr bin Syuaib. Umar bin Su'aib. Ada Berarti yang mana? bawah. Yang atas, yang bawah? Yang bawah. Oke, yang bawah. Kita klik. Ini dua-duanya putra beliau ya. Ada Umar, ada Amr. Orang Arab gitu kalau ngasih nama sama-sama ya. Mirip-mirip, nggak ketuker ya. Mirip-mirip. Ya itu makanya. Oke, di sini. Nah, tadi ada apa namanya tobakoh yang kita dapati. Oh iya, tarikh wafat belum kita dapati ya tadi. Syuyukh. Siapa tadi? Syuaib. Hanya perlu wafatnya aja atau juga sama kelahirannya Ustazah? Oh, tarikh wafat saja Ustaz. Kalau kelahiran gitu. tidak. Syuaib bin Muhammad ya. Ini coba kita lihat. Sorry. Malah Syuaib bin Muhammad. Oke, kita lihat di Jarh wa Ta'dil. Kali aja kita dapati tarikh wafatnya. Mana. Kelihatan Ustaz? Oke. Ini ada kalimat qala al-hafiz fi tahdhibit tahdhib menurut Ibnu Hajar dalam Tahdhibut Tahdhib, menurut siapa namanya Ibnu Hibban ya. Al-Imam Ibnu Hibban bahwasannya beliau yaitu Syuaib tadi ya, informasi tentang Syuaib. Tadi kalau menurut Ibnu Hajar beliau kan soduk ya. Tapi menurut Ibnu Hibban beliau adalah thiqah gitu kan. Yuqalu innahu sami'a min jaddihi Abdullah bin Amr wa laysa dzalika indi bisahih. Oke, terus cuma ini saja, nggak ada informasi tentang tarikh wafat ya. Oke, kita lewati tidak apa-apa. Yang penting apa? Kita dapati bahwasannya beliau adalah minal wusta minat tabi'in. Tadi kalau siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As kan minas sahabi. Ini minal wusta minat tabi'in.
Terus selanjutnya tadi syuyukh, talamid. Gimana kalau kita tidak mendapati tarikh wafat? Ketika kita tidak mendapati tarikh wafat sebenarnya it's okay gitu. Hanya saja kita harus mengumpulkan informasi apakah benar dia memiliki guru yang disebutkan dan apakah benar dia memiliki murid yang disebutkan. Itu ya. Terus selanjutnya ini Amr bin Syuaib. Amr bin Syuaib. Oke, di sini ada Tabaqah ke-5 min sighorit tabi'in. Berarti masih sama-sama tabi'in ya. Tadi Syuaib juga tabi'in, Amr bin Syuaib juga tabi'in, tapi tabi'in kecil. Artinya apa? Pernah menjumpai sahabat tapi masih dalam usia belia, begitu. Kemudian al-wafah. Di sini ada 118. Jadi tadi Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As wafatnya tahun berapa? 63 atau 65 gitu ya. Kalau saya dulu takhrij saya tulis 63 itu. Terus habis itu yang kedua tidak diketahui tarikh wafat. Berarti kita skip. Kemudian yang ketiga yaitu Amr bin Syuaib itu pada wafatnya 118 Hijriah di Thaif. Oke, sekarang ada martabat ininya, apa namanya, ta'dilnya. Menurut Imam Ibnu Hajar bahwasannya beliau adalah shaduq, gitu ya. Kemudian menurut Az-Zahabi, beliau mengutip Imam Bukhari, raitu Ahmad wa Aliyan wa Ishaq wa Aba Ubaid wa amadu ashabina yahtajjuna bihi, berarti banyak orang yang mengambil hadis dari beliau atau meminta hujjah dari beliau gitu. Wa qala Abu Daud laisa bihujjatin. Nah, mau kita ambil yang mana gitu ya. Misal dalam hal ini kita mengutip pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Karena beliau kan berjuruk al-hafidh begitu ya. Juga di sini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasannya banyak sekali amatu ashabina, banyak ulama yang mengambil hujjah dari beliau. Oke, kita ambil soduk misalnya seperti itu. Kalau yang tadi Abdullah bin Amr bin Al-As sahabi, oke. Yang kedua adalah Syuaib. Syuaib tadi soduk ya. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Amr bin Syuaib, sama-sama soduk. Terus kita lihat asyuyukh. Mulakhas. Oke. Benar enggak sih Syuaib itu punya guru bapaknya? Benar enggak sih punya guru yang namanya Syuaib gitu kan? Syuaib bin Muhammad. Nah, di sini abihi. Oh, berarti benar gitu. Lanjut at-talamidz. Kita cari tuh murid yang ada di dalam tulisan kita tadi. Sanad kita. Siapa yang harus kita cari sekarang? Siapa Ustadz yang harus kita cari sekarang? Lupa matan hadisnya. Ini Lupa tadi urutannya sanadnya. Lupa di itu hadisnya. kelihatan enggak Ustadz sekarang? Yang saya share. Kelihatan. Kelihatan. Oke, berarti siapa yang harus kita cari sekarang? Oh. Enak kelihatan hadis. Ustaznya nge-share hadisnya. Enak kelihatan ini, hadisnya. apa sanadnya? Sanadnya. Yang di biru ini, Ustazah. Oh, bukan berarti dari tadi saya ini berarti nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Astagfirullah. Yang kelihatan ini rawi-rawinya ini data rawinya. Oke, new share sekarang. Saya share baru Ustaz. Astagfirullahaladzim. Maaf. Maksudnya kelihatan Oke. tampilan tapi Sekarang kelihatan? Nah, kelihatan PowerPoint. ya. Oke. Setelah Amr bin Syuaib, Ustaz. Ini kan, oke, saya merahin ya. Ini kan tadi dari Abdullah bin Amr. Sudah kita lihat di Syamilah. Abdullah bin Amr wafat tahun berapa, Ustaz? 65-63. Oke. Terus habis itu beliau termasuk tabaqoh apa? Tabaqohnya adalah Sahabat. sahabi. Ya, sahabat. Terus beliau meriwayatkan hadis didengar oleh siapa? Syuaib. Syuaib. Ya kan?
Syuaib itu termasuk cucunya Abdullah bin Amr bin Al-As kan tadi ya? Ya. Tidak diketahui wafatnya. Termasuk tobakohnya apa tobakohnya tadi? Sigharit tabi'in atau minal wusta minat tabi'in atau min kibarit tabi'in. Minal wusta. Oke, minal wusta minat tabi'in. Tabi'in. Oke, sekarang yang kita cari terakhir yang kita cari adalah Amr bin Syuaib. Yang mana dia adalah anaknya Syuaib ya. Nah, wafatnya tahun berapa tadi? Tahun 118. Oke, 118. Tobakohnya apa tadi? Tobakoh. Sigharat tabi'in. Hah? Min Tabi'in. sigharit Min sigharit tabi'in. tabi'in. Nah, sekarang tentang jarh wa ta'dil. Amr itu menurut para ulama tadi apa? Amr bin Syuaib. Amr bin Syuaib. Soduk. Soduk. Oke. Nah, sekarang kelihatan Syamilah enggak sekarang? Enggak, yang masih PowerPoint. Masih PowerPoint. Oke, kalau gitu saya ini kan. Sekarang kita harus mencari siapa? Setelah mencari Amr, kita harus mencari siapa? Mencari Husain. Husain al-Muallim. Al-Muallim. Oke, kembali ke Syamila ya. Oke, new share. Syamila. Apa ini? Oke, sekarang tadi kan terakhir Amr bin Syuaib ya. Kita lihat nih, punya nggak dia murid yang namanya Husain al-Muallim? Ada nggak? Coba lihat, Ustadz. Kelihatan Syamilah sekarang? Ya, kelihatan Syamilah. Oke, ada nggak? Ada Hubaib atau Habib al-Muallim ini. Ada Al-Hajjaj. Ada Hasan bin Ada di tengah Atiyah. itu. Mana? Ini ya. Iya. Oke, Ada kita atas. klik. Nah, apa informasi yang bisa kita lihat ini? Ini tobakoh ke-6. Namanya bahkan Tadi tobakoh ke-berapa? Terakhir. Syuaib Tobakoh. itu tobakoh ke-5. kelima. Ini tobakoh ke-6. Berarti dekat ya. Tahun wafatnya 145. 45. Tadi Syuaib tahun wafatnya berapa? 118. 118. Kira-kira kalau ada orang wafat 100 tahun 118, satunya lagi wafat 145, ketemu tidak itu? Masih mungkin Masih mungkin. asal umurnya panjang. Iya, loh. Iya, masih mungkin ya, masih mungkin. Karena ini juga minal ladina asharu sigharat tabi'in. Jadi, kalau menurut informasi dari Ibnu Hajar ini, Al-Husain bin Zakwan al-Muallim. Dari sini kita bisa mendapati nama lengkap. Al-Husain bin Zakwan al-Muallim. Al-Basri ya. Ininya, marganya. At-Tabaqah, Tabaqah ke-6. Dan dia pernah satu masa dengan sigharut tabi'in. Tadi Syuaib adalah sigharut tabi'in. Nah, oh mungkin ini ketemu ini mungkin. Nah, data seperti ini bisa kita jadikan hujah atau penguat bagi kita ketika kita menyampaikan hasil penelitian kita. Terus informasi lain apa? Menurut Ibnu Hajar itu thikoh, rubama waham. Berarti masih ada keraguan nih. Ini benar-benar thikoh atau hanya sebatas anggapan bahwasanya dia thikoh. Tapi menurut Al-Imam Az-Zahabi, beliau adalah thikoh. Kita kumpulkan saja datanya. Oke. Anggap thikoh gitu ya. Al-jarhu wa ta'dil. Kita nggak usah lah ya, itu karena sudah dapat ya oke, sebagai penguat aja. Ini di sini ada perkataan qala Abu Bakar bin Abi Khaisamah an Yahya bin Ma'in wa Abu Hatim wan Nasa'i. Ini penilaian terhadap siapa tadi? Husain al-Muallim. Husain al-Muallim itu thiqah. Oke. Wa qala Abu Zur'ah laisa bihi ba'sun. Oke. Ingat kalimat laisa bihi ba'sun, Ustaz. Termasuk yang mana ini? Laisa bihi ba'sun itu martabah jarah atau termasuk ta'dil? Ta'dil. Martabah keberapa? Ke soduk.
Oke. Tapi kalau laisa bihi ba'sun menurut Ibnu Ma'in, maka dia kan ada mutasahil, ada mutasyadid. Ini Ya kan? mutasyadid. Kalau yang bilang itu orang mutasyadid, laisa bihi ba'sun yang bilang itu mutasyadid, maka dia termasuk Sikoh. tikoh, ya kan? Sama ketika misal saya diajar sama Pak Taufik, sama diajar sama Pak Yudi. Pak Yudi ini rahmatnya luar biasa. Ke mahasiswa itu luar biasa sayang gitu ya. Tapi Pak Taufik ini tegas banget ke mahasiswa. Dapat nilai 70 dari Pak Taufik, itu artinya saya ini udah benar-benar keren. Tapi belum tentu saya dapat nilai 80 dari Pak Yudi, ini masih belum terlihat keren. Gitu ya. Karena saking rahmat kasih sayangnya Pak Yudi ke mahasiswa itu gede gitu. Nah, oleh karena itu sama halnya dengan ketika ulama mutasahil atau mutasyadid itu menilai seorang rawi. Ketika seorang mutasahil menilai laisa bihi ba'sun gitu, maka itu dianggap sebagai sikoh begitu. Tapi kita dari data pertama tadi sudah disodori data dari Ibnu Hajar bahwasannya beliau adalah sikoh misalnya seperti itu. Kemudian syuyukh kita cek. Apakah Husain al-Muallim memang benar punya guru yang namanya siapa tadi? Umar bin Shu'aib. Oke, Amr bin Shu'aib. Oh, ada enggak nama Amr bin Shu'aib di sini? Ada. Ada. Sekarang at-talamiz. Nah, kita lihat, kita kembali ke tadi. Apa sih? Kelihatan enggak ini, Ustadz? Apa namanya? PowerPoint kelihatan? Kelihatan. Ada. Sekarang PowerPoint kelihatan. Husain al-Muallim punya murid namanya siapa di sini? Al-Harith. Khalid bin Al-Harith. Oke, kita cek di Syamilah. Ada enggak namanya Khalid bin Al-Harith? Kok? Di atas. Ada enggak ini? Ada itu tadi kelihatan. Ini ada Ibrahim, ada Abu Usama, ada Abul Aswad, ada Khalid bin Al-Harith. Ini data murid-muridnya Husain bin Dakwan al-Muallim. Oke, kita klik. Khalid bin Al-Harith. Kalau di Samilah Al-Harith, kalau di PowerPoint Al-Harth itu bisa disamakan atau tidak? Tadi mungkin saya salah ketik atau gimana ya? Salah nulis ya, yang betulnya memang Al-Harith. Al-Harth. Al-Harith itu di PowerPoint ya? Iya, yang PowerPoint. Oh, mungkin saya yang salah ini, Ustaz. Ya, Khalid bin Al-Harith. Syamilahnya Khalid bin Al-Harith ini. Oke. Tadi terakhir tahun wafatnya berapa? 145. Oke, 145. Di sini ada informasi tahun kelahiran di sini. Nah, tadi yang terakhir adalah Husain bin Dakwan al-Muallim. Husain bin Dakwan al-Muallim itu termasuk orang yang pernah semasa dengan sigharut tabi'in. Berarti beliau termasuk tabi'in apa bukan? Tabi'in. Atau atba'ut tabi'in jangan-jangan. Kan tadi tidak dijelaskan ya. Iya, dia bertemu sahabat atau tidak. Ya, itu dia masalahnya. Mungkin atba'ut tabi'in kalau tidak pernah ketemu sahabat. Oke, sekarang coba lihat. Di sini ada informasi bahwasannya beliau termasuk tabaqah ke-8. Tadi Husain bin Dakwan termasuk tabaqah ke-berapa? Ke-6 kalau nggak salah. Ke-6 gitu. Bukan menjadi patokan angka 6 8 tidak ya. Gini. Bisa jadi kan namanya orang itu kadang seperti saya itu kan jauh sekali usia saya dengan Pak Kiai Yani Mustafa Yaqub.
Tapi meski demikian, saya pernah menjumpai beliau meski hanya katakanlah 4 sampai 5 tahun gitu. Nah, beliau kelahiran berapa itu ya, Pak Ye itu? 50-an. Saya kelahiran 90-an gitu. Nah, jarak yang jauh seperti ini bukan berarti kemudian saya tidak bertemu gitu. Makanya Tobakoh yang 7, 8 itu membantu kita untuk mengetahui beliau itu berada di posisi mana gitu. Yang paling utama kita cari informasi itu asyuyuh sama talamid, sama kemudian adalah tarikh wafat. Ketika orang tadi wafat, siapa Husain bin Dakwan al-Mu'allim, wafatnya 140 sekian ya. Lah kemudian sekarang ini ada wafat 186. Ada tahun lahir lagi. Tahun lahirnya 120. Tadi guru beliau yaitu siapa? Husain bin Dakwan al-Mu'allim itu wafat tahun 145 apa 46 Ustaz? 145 kalau nggak Oke, salah. 145. Lupa. Berarti gini, usia siapa? Khalid bin Al-Harith ketika gurunya wafat itu adalah 25 tahun. 25 tahun. Mungkin nggak orang yang usia 25 tahun itu sudah mampu menerima informasi berkaitan dengan hadis dan dia menghafalnya? Mungkin. Sangat mungkin, gitu Sangat ya. mungkin. Oh, berarti kalau gitu dia memiliki kemungkinan besar untuk bertemu dengan siapa? Husain bin Dakwan al-Mu'allim. Oke, sekarang kita lihat martabah beliau terkait jarah wa ta'dil, thiqatun sabat. Oke, Ustaz. Thiqatun sabat itu kalau martabah ta'dil masuk ke martabah keberapa? 2. Oke, martabah ke-2. Sebenarnya saya pakai headset ya. Oke, thiqatun sabat masuk martabah ke-2. Oke, terus. Oke. Terus di sini ada informasi menarik nih. Ada informasi menarik tadi kan siapa Husain bin Dakwan al-Mu'allim ada nisbahnya al-Basri. Gitu ya. Kemudian di sini Al-Imam Ad-Dhahabi qala Ahmad ilaihi al-muntaha fit tasabbut bil Basrah. Berarti apa yang bisa kita tarik dari informasi tersebut? Halo? Suara saya kedengeran? Kedengaran, Bu. Oke. Yang satu, nisbatnya Al-Husain bin Dakwan al-Mu'allim, Husain bin Dakwan al-Mu'allim itu Al-Basri. Terus selanjutnya di sini ada Khalid bin Al-Harith bin Ubaid. Itu beliau menurut Al-Imam Ad-Dhahabi ilaihi al-muntaha fit tasabbut bil Basrah. Jadi pernah menetap di Basrah. Artinya apa? Ada kemungkinan Khalid bin Al-Harith itu mengambil hadis dari siapa namanya? Husain bin Dakwan ketika di Basrah. Karena nisbahnya Husain bin Dakwan itu Al-Basri, beliau juga di sini bil Basrah. Nah, informasi-informasi seperti itu sangat penting kita cantumkan ketika meneliti hadis sebagai penguat terkait rihlah atau perjalanan ilmiah masing-masing rawi. Kemudian kita balik ke sini. Siapa lagi yang kita cari? Ismail bin Mas'ud. Oke. Di sini ada sighat tahdits, haddatsana. Berarti ketika ada orang bilang haddatsana, itu cara mendapat hadisnya seperti apa? Apakah dengan sama atau dengan cara qiraah atau dengan cara ijazah
atau dengan cara munawalah misalnya. Kiroah. Iya, Kiroah, mendengarkan. mendengar. Pada sana itu. Mendengar. Jadi misal saya ikut nih satu majelis dengan ustadz-ustadzah sekalian. Kita mendengarkan satu majelis kitab Sahih Bukhari misal, yang meriwayatkan hadis di situ Kiai Ali. Kita mendengar bareng-bareng. Nah, kita bilangnya haddatsana. Ketika kita meriwayatkan hadis itu, maka sighatul adanya itu kita bilang haddatsana. Oke, terakhir adalah Ismail bin Mas'ud. Oke, Ismail bin Mas'ud. Kembali ke Syamilah. Berarti talamiz. Kita lihat, ada nama Ismail bin Mas'ud? Coba. Alif. Di pertama. Ada tuh, sudah Ada. kelihatan. Oke, sudah Bin kelihatan. Mas'ud. Oke, coba kita lihat. Oke. Tadi terakhir wafat 186. Wah, jauh ya ini. Kemudian sekarang ini beliau nisbahnya juga Al-Basri. Menarik ini. Termasuk tabaqah ke-10. Kibarul akhidina an taba'il atba'. Kemudian wafatnya adalah 248. Dan di sini ada penilaian bahwasannya beliau siqah. Dan di sini ada informasi bahwa rawalahu berarti beliau punya murid yang namanya Al-Imam An-Nasa'i. Karena rawalahu sin di sini kan ya. Berarti ada hadis beliau yang memang terekam dalam Sunan An-Nasa'i. Oke, dari sekian banyak rawi tadi, apa yang harus kita cantumkan di dalam ini sekarang PowerPoint enggak, Ustaz? PowerPoint ya. Oke, praktek tahrij. Ini tahrij sederhana ya. Apa informasi yang harus ditulis dalam tahrij hadis? Informasi yang harus kita tulis dalam tahrij itu adalah berkaitan dengan ittisalus sanad. Apa saja? Misal di dalam tahrij itu bisa kita masukkan yang harus kita masukkan ya, nama lengkap. Nama lengkap penting. Kenapa? Karena sebagian kita akan mendapati nama julukan. Misalnya Abu Amr. Abu Amr ini siapa sebenarnya? Bapaknya Amr. Kan bukan nama aslinya kan? Atau misalnya tadi Husain Al-Muallim. Nama lengkap Husain Al-Muallim setelah kita cari kita mendapati siapa tadi? Di sini ada nama Husain bin Zakwan Al-Muallim, gitu kan? Atau dari informasi-informasi tadi kita bisa mendapati tentang tahun wafat dan juga nisbah. Nah, ini sih kita masukkan tahun wafat. Kemudian misal nisbahnya atau rihla ilmiah kalau ada, karena jarang ya. Rihla ilmiahnya. Kemudian selanjutnya penilaian berkaitan dengan adalah dan kebobatan. Nah, ketika sudah, coba kita teliti dari awal. Tadi dari masing-masing tarikh wafat dan juga informasi berkaitan dengan guru dan murid, kira-kira sanadnya mutasil enggak itu? Mutasil. Mutasil. Karena tahun wafat tidak begitu jauh dan juga yang terekam dalam tahtib itu menjelaskan bahwasannya seorang guru punya murid ini dan murid ini punya guru ini, begitu kan? Berarti kemungkinan mutasil. Selain itu, di sini juga menggunakan sighatul ada akhbarona. Kemudian akhbarona Ismail. Berarti Al-Imam An-Nasa'i memang mendapatkan hadis dari Ismail dengan cara sama kan dengan mendengarkan.
Kemudian Ismail bin Mas'ud itu menggunakan sigot haddatsana juga. Haddatsana juga termasuk sigot sama kan? Kemudian Al-Harits bilang haddatsana juga. Tinggal di sini ada an. Kalau ada an itu ada indikasi apa, Ustaz? Hadis mu'anan. Ya, hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ada indikasi apa berarti? Tadlis. Ya. Tapi kita harus membuka kitab apakah benar sih yang namanya Amr bin Syu'aib yang namanya Husain al-Muallim ini termasuk dari golongan orang-orang yang tadlis gitu ya. Ketika tidak, oh berarti bukan an di sini tidak ada indikasi tadlis. Saya pernah mendapati penjelasan dari salah satu dosen saya, cuman saya harus cross check ulang ini ya, bahwa sigot an yang ada, penggunaan an yang ada dalam kitab-kitab hadis primer itu bisa jadi adalah variasi dalam syagil ada gitu. Soalnya kenapa? Kita akan mendapati begitu banyak an pada akhir-akhir periwayatan menjelang Nabi. Gini, seperti an Amr bin Syu'aib. An abahu haddatsahu an Abdillah bin Amr. An juga kan? Nah, tidak semuanya seperti ini ada indikasi tadlis, tapi tetap harus kita cari informasi. Benar nggak sih yang namanya Husain al-Muallim ini termasuk minal mudallisin? Apa itu tadlis? Masih ingat kemarin juga saya singgung terkait tadlis? Iya. Ya. Tadlis ada memasukkan sanad ya. Ya, jadi apa namanya? Ada tadlis sanad, ada tadlis syuyukh gitu ya. Kalau misalnya contoh misal saya bilang mendapatkan hadis dari Ustadz Ridwan. Padahal saya nggak mendapat hadis nih dari Ustadz Ridwan, begitu. Itu salah satu contohnya. Atau saya menyamarkan nama guru saya. Misal, saya punya guru Kiai Alim Mustafa Yaqub, punya siapa namanya putra namanya Guzia gitu. Abu Dhiya il-Haramain misalnya. Karena apa? Saya nggak pengen guru saya ini diteliti ternyata ada masalah misalnya seperti itu. Lah, itu tadlis itu ada semacam itu. Nah, ini harus kita buka di kitab-kitab yang merekam tentang nama-nama orang-orang yang memang minal mudallisin gitu ya. Nah, terus habis itu ketika sudah mendapatkan semua informasi itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sanad ini muttasil. Meskipun ada an, tapi an di situ tidak mengandung unsur tadlis karena misal Husain al-Muallim tidak disebutkan dalam kitab Tabaqatul Mudallisin, misalnya seperti itu. Begitu. Terus yang kedua, apa yang bisa kita informasikan di dalam takhrij adalah tentang adalah dan kedhabitan rawi. Oke, sekarang tadi di antara sekian banyak rawi, apakah semuanya itu dihukumi sithqah? Tidak. Ada yang soduk. Ada yang soduk. Oke, siapa saja tadi yang soduk? Ada Syu'aib, ya kan? Syu'aib soduk. Kemudian Amr juga soduk, kan gitu ya? Ya. Oke, berarti ketika ada penilaian soduk, masuk ke hadis mana ini? Hadis Hasan. Oke. Masuk nggak ke hadis sahih? Belum. Belum. Alasannya, kalau soduk itu apa berarti? Soduk adil tapi kedobitannya kurang. Nah, oke. Nah, begitu kira-kira cara untuk mentakhrij ya, takhrij hadis secara sederhana itu begitu, Ustaz. Ini masih dalam ranah ini ya, sanadnya saja ya. Gitu. Mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan ini ada pertanyaan Ustazah? Kalau boleh bertanya. Ya, silahkan. Itu untuk apa tadi istilahnya? Sigotnya itu harus diperhatikan ya. Iya, Ustaz.
Oh, artinya tidak cukup dengan nama-nama rawinya saja. Itu tetap harus Iya, diperhatikan apakah Ya, metode penyampaian seperti apa gitu. ya, sebagai tambahan informasi dan sebagai penguat hasil penelitian kita. Cuman lagi-lagi tadi informasi menarik saya kira ketika Ustadz saya menyampaikan bahwa bisa jadi an itu adalah variasi gitu. Cuman saya ketika tadi belajar itu kemudian bertanya-tanya, kalau misalnya memang variasi gitu ya, saya sampai tanya teman juga. Kalau misalnya variasi, terus apa gitu gunanya an di situ gitu kan? Ini perlu diteliti lagi gitu. Ungkapan beliau yang mengatakan bahwasannya an itu bisa jadi variasi dalam siyagil ada gitu kan. Soalnya kan di awal-awal kita pasti akan rata-rata akan mendapati akhbarona, haddatsana, anba'ana gitu kan. Nah, tapi kalau udah di akhir mendekati nabi seperti ini, itu rata-rata an gitu. Apalagi dalam kitab Sahih Bukhari kan juga banyak gitu. Begitu Ustaz. Jadi sebagai tambahan informasi untuk penguat penelitian kita terhadap hadis yang kita teliti. Terima kasih. Ya. Ya. Ada berapa macam ini? Apa namanya? Metode tahammul wal ada? Masih ingat Ustaz? Berapa ya? harus lihat dulu aja. Oke, ada apa namanya? Sama itu biasanya adanya itu menggunakan apa? Masih ada catatannya? Ada. Oke. Apa Ustazah? Sami'tu. Iya. Dasana. Iya. Iya. Ada sama, ada kiroah. Qiraah ya. Ada ijazah. Ada ijazah. Munawalah. Ada munawalah. Kitabah. Ada kitabah. Kitabah. Ada apa lagi? I'lam. Ada al-i'lam. A'lam nani syaikhi bikada gitu. Cuman rata-rata i'lam ini hanya ini ya, informasi, tapi ada larangan untuk meriwayatkan gitu. Terus apa lagi? Wasiyah. Ada wasiyah. Terus terakhir Wijadah. Oke, wijadah. Kalau wijadah saya menemukan kitab ya, terus habis itu apa namanya? Di situ ada kitab-kitab hadis misalnya. Kemudian saya jelaskan wajadtu kitaban misalnya apa, kemudian saya meriwayatkan hadis yang ada dalam kitab itu. Gitu. Kalau ijazah misal siapa? Ustadz Yudi meriwayatkan ajastuka hadal kitab. Terus habis itu farwi hadal kitab misalnya seperti itu. Saya mengijazahkan kitab ini, kitab apa misalnya, kitab Sahih Bukhari diijazahkan semuanya dan kamu bisa meriwayatkan segala apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, itu kemudian ketika gurunya mengizinkan seperti itu, lisensi ya bahasanya itu, ada izin untuk meriwayatkan, maka kita bisa meriwayatkan apa yang ada di dalam kitab tersebut begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain Ustadz atau kurang jelas ini tadi? Enakan langsung praktek ya. Kira-kira bisa praktek sendiri di rumah ini, syamilah, pakai syamilah. Anak Iki ada praktek tahrij hadis juga kan ya? Mbak Ulfia apa siapa ini? Ulfia. Ya. Sudah Kemarin pernah? belum pernah. Oh iya. Ya, karena pandemi juga. Oh iya. Tinggalnya di mana Mbak Ulfia? Di Pamulang asrama, tapi sekarang di rumah. Oh, sekarang di rumahnya? Di Karawang. Oh iya, tinggal di Karawang ya. Iya. Iya, nanti kalau misalnya ini pas tahrij silahkan datang ke Darsun, kali aja butuh kitab atau apa. Iya, baik. Mungkin ada pertanyaan lain Ustadz yang lain atau mau praktek lagi contoh yang lain? Saya kira sudah cukup jelas. Ya, kalau ketemu Ustazah. lafaz an itu kan ada indikasi mudalis ya. Ya, Kalau di Samilah itu tadi saya lihat di gitu yang tulisannya belum kelihatan gitu apakah rawi ini termasuk mudalis atau tidak. Itu gimana kalau Samilah nyarinya? Kita buka kitab lain atau ada linknya langsung di situ bisa kelihatan gimana?
Oh, enggak. Jadi ada ini Ustadz, apa namanya? Kitab Ta'rifu ahli taqdis itu bimaratibil mausufi nabi tadlis. Jadi kita buka ada kitab kecil kitabnya itu kira-kira ini ya. Ini saya kelihatan enggak sih? Saya ini. Video saya kelihatan ya? Belum, yang kelihatan masih share screen-nya itu. Oh PowerPoint. iya. Jadi ada kitab khusus nama-nama mudallisin Ustadz. Jadi kita harus mengecek apakah nama orang tersebut itu masuk ke Tobaqatul Mudallisin itu tadi atau tidak gitu. Ketika memang tidak, berarti aman. Berarti di situ tidak ada apa namanya indikasi tadlis. Begitu. Jadi kalaupun misalnya kita di Tahdhibul Kamal tadi dijelaskan bahwasannya beliau adalah bukan orang yang mudallis atau cukup dengan informasi sikoh misalnya seperti itu. Ketika orang itu udah sikoh gitu, jadi kemungkinan besar itu beliau tidak masuk kepada Tobaqatul Mudallisin gitu. Tapi kalau masih darajah laisa bihi ba'sun atau apa gitu ya, nah cukup perlu kita teliti lagi apakah beliau masuk ke dalam golongan mudallisin. Jadi ada kitab khusus Ustaz sama seperti ad-du'afa, golongan rawi-rawi dhaif misalnya seperti itu. Itu kan di dalamnya ada banyak rawi, apakah dia termasuk rawi yang meriwayatkan hadis maudhu atau termasuk hadis yang matruk atau hadis yang mungkar misalnya seperti itu. Nah, kita teliti melalui kitab yang khusus berbicara tentang orang-orang ahli tadlis. Begitu Ustaz Taufik atau Ustaz Ridwan atau Ustaz Yudi ini tadi suaranya. Halo? Kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ya, ya. Ya. Ya, Ustadz, ini pertemuan terakhir dengan saya. Insya Allah besok, pertemuan selanjutnya nanti bersama Ustadz Misbah sudah melanjutkan materi-materi yang lain. Kiranya selama 4 pertemuan ini masih banyak kekurangan dan mungkin ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Semoga apa yang tersampaikan bisa dipahami ya, dan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Yang paling utama itu bisa praktek gitu ya, sehingga ada asarnya lah yang bisa dipetik dari pembelajaran selama 4 pertemuan. Ustadz Yudi? Saja tadi kan contohnya kita menemukan hadis yang yang baik ya, derajat hasan. Oke. Mungkin bisa kasih contoh hadis yang derajatnya kurang baik, misalkan dhaif atau mungkin maudhu gitu. Oke. Kita coba buka ini ya, buka kitab Al-Mawdu'at ya. Sekarang Syamilah bukan Ustaz? Ya, Syamilah. Oke. Sekarang kita buka kitab Al-Mawdu'at. Ini kita buka di sini, kita klik Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Nggak ada di sini ya. Sebentar saya lihatkan. Oke, sekarang ini aja. Di sini ada contoh, ada satu hadis dalam kitab Daruqutni. Coba kita lihat lewat sini aja. Sunan Ad-Daruqutni. Oke, ini ya. Kita ngambil dari Sunan Ad-Daruqutni. Ini bisa jadi contoh. Ada kata innama halakat
Banu Israel. Nggak ada ini. Innama halakat Bani Israel, sudah benar tulisannya. Nggak muncul ya hadisnya. Kata lain. Ad-Darqutni. Fawada'u ar-ra'yu. Memang harus sabar ya Ustadz kalau penelitian gini. Siapa dek? Minta tolong. Waktu. Oke, ini. Ini saya ambil dari Sunan Ad-Darqutni ya, Sunan Ad-Darqutni. Jadi gini, kalau misalnya sudah ada kita dapati Sunan Ad-Darqutni, berarti kan kita nggak mungkin gitu kemudian membuka kitab Tahdzibut Tahdzib gitu ya. Karena Tahdzibut Tahdzib merekam jejak para rawi yang ada dalam kutubus sittah, kan seperti itu. Jadi udah hindari kitab Tahdzibut Tahdzib. Yang harus kita cari apa? Ad-Darqutni. Darqutni itu berasal dari mana? Dari Baghdad. Oh, kalau gitu apa namanya yang bisa kita cari tarojumnya adalah Tarikh Baghdad. Bisa jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ini kemudian menyebutkan guru-gurunya Imam Ad-Darqutni. Begitu. Karena Tarikh Baghdad kan merekam para rawi yang ada di wilayah Baghdad. Jadi udah langsung kemarin ada pertanyaan. Mana kitab yang paling sering dipakai? Nah, itu bukan berarti sering atau tidak, tapi pada kita lagi butuh kitab apa. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Jadi ada qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini ya. Ini saya copy dulu biar mudah nanti. Kita taruh di sini. Oke. Oke, sekarang kita lihat Abu Hurairah ya. Jadi dari Nabi kemudian Abu Hurairah, kita klik di sini. Oke. Atau dari awal. Tadi kan dari Nabi ya. Sekarang kita Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamal. Bisa dari dua-duanya ya. Copy aja langsung. Oke, nggak nemu ini ya. Langsung aja ke Tarikhul Baghdad. Oke. Oke. Nah, ini. Kalau bukan terdapat dalam kitab Ruwatut Tahdzibain, Ustadz. Kalau tadi kan simple ya. Karena memang sudah ada apa namanya?
ringkasannya. Kalau yang seperti ini memang agak ribet. Makanya tadi saya cari yang contoh yang simple. Kita lihat tadi siapa namanya? Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamal. Kita akan mendapati banyak sekali ya. Oh, Abdullah. tarik baghdad itu ini ya apa? Teks kayak seperti itu Iya, ya. teks. Iya. Harus dibaca. Kalau yang tadi ya Ustaz. Iya. Iya, iya, saya carikan satu saja. Nanti mungkin Ya, contoh ada aja, contoh ya aja. contoh. Nanti kali saja ada penilaian bahwasannya beliau termasuk orang yang sikoh atau tidak gitu ya. Dan lama karena cukup lama nggak apa-apa lah. 1 atau 2 orang saja ya. Oke, kita lihat Muhammad Abdullah bin Muhammad. Banyak sekali yang. Oke. Ahmad bin Isa bin Ahsan. Biasanya seperti ini ya bentuknya kalau tarikh badat itu. Nah, ini kan nomor 2340. Nomor 2340 ini Ahmad bin Isa bin Al-Hasan, wakila As-Sakan atau Al-Hasan As-Sakuni. Nah, ini baru kemudian kita lihat rawa anhu. Rawa anhu di sini ada nama Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamal. Berarti siapa? Ahmad bin Isa itu punya murid namanya Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamal. Cuman yang kita carikan bukan ini. Yang kita carikan Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamalnya ya. Abdullah bin, kita lihat dulu. Agak lama ya Ustaz ya. Abdullah bin Muhammad. Rawa anhu. Ya gini nih. Ini aja. Ini ada informasi bahwasannya Inna Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamal mata fi sanah 23 wa 300. Jadi siapa? Beliau ini Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamal, tarikh wafatnya ya yang kita dapati hari saat ini sementara tahun 323. Oke, 323. Kita lihat ke sebelumnya apa saja informasi yang bisa kita dapatkan. Oh, ini mungkin. Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Ziyad. Abu Muhammad Al-Muqri Al-Ma'ruf bibnil Jamal. Sami'a Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi wa Ali bin Amr Al-Ansari wa Umar bin Syubbah. Terus An-Namiri wa Abu Hatim. Ada ndak nama Ad-Daruqutni? Rawa anhu. Nah, ini ada ini apa namanya? Rawa anhu berarti muridnya siapa? Abdullah bin Muhammad itu ada siapa saja? Benar nggak? Punya murid yang namanya Imam Ad-Daruqutni. Benar ya? Di sini ada Daruqutni juga. Terus tarikh wafatnya adalah 325. Tapi di sini tidak ada. Oh, ini ada penilaian. Akhbarana Muhammad bin Ali bin Al-Fatah qala sami'tu Abul Hasan Ad-Daruqutni dzakara Aba Muhammad ibn Al-Jamal faqala kana minas thiqat. Berarti Abdullah bin Muhammad bin Sa'id Al-Jamal ini termasuk orang yang thiqah. Nah, terus kita kembali. Maaf. Hashim bin Al-Junaid. Hashim bin Al-Junaid itu punya julukan Abu Shalih. Nah, kita lihat Hashim bin Al-Junaid. Ini kan kita sudah klik tarikh Baghdad ya tadi. Kita Hashim ibni Al-Junaid.
Kita lihat informasi apa yang bisa kita dapatkan di sini. Oh, nggak ada di Tarikh Baghdad malah. Harus cari kitab lain. Oh, di sini ada penjelasan memang Hashim bin Al-Junaid Abu Shalih. Kalau di kitab Takhrij itu ada penjelasan lam ajid tarjamatahu fi ma tala'at alaihi min kutubit tarajum ba'dal bahsi wat tahri al-katsir. Jadi nama Hashim bin Al-Junaid ini memang tidak ditemukan dalam kitab tarajum. Berarti ada masalah di sini. Ada ketidaktahuan atau kita sebut sebagai majhul, gitu kan? Oke, berarti ada masalah kan di sini? Nah, terus masalah. Ya, satu masalah. Mungkin itu keterangan tentang itu ada di mana saya tadi yang saya bilang bahwa ini Hashim bin Al-Junaid itu tidak terdapat di kitab tarajum manapun. Saya ngambil contoh dari kitab Usulut Takhrij wa Dirasatul Asanid. Ya. Ini kan kita juga nggak nemu. Tapi jangan kemudian gini Ustadz, nggak nemu di satu kitab, udah selesai, tidak. Tapi coba kita cari di kitab tarajum. Ini hanya saja saya berpatokan pada kitab Usulut Takhrij, karya Mahmud Tohan ini. Ternyata yang beliau contohkan itu adalah memang kebetulan Hashim bin Al-Junaid tidak diketahui gitu. Berarti setelah mencari di mana-mana nggak ketemu gitu ya, kesimpulannya ini orang majhul gitu. Ya, tapi kalau misalnya baru satu kitab Tahlibul Kamal nggak nemu, udahlah ya, nggak bisa gitu ya. Dan harus kita cari dulu. Satu rawi lagi. Tahzib lagi gitu ya. Ya. Nggak ketemu dengan tahzib, terus kesimpulannya nggak ada, jangan gitu. Oke. Terus habis itu ini satu rawi lagi ya untuk menguatkan. Ada siapa tadi? Sini ada Marwan bin Salim Al-Jazari. Ini ya. Setelah Abu Shalih Hashim bin Junaid kan Abdul Majid bin Abi Rawat. Cuman saya ambil Marwan saja ya. Coba. Marwan bin Salim. Kalau nggak nemu, oke. Marwan bin Salim. Coba kita lihat apa ada Marwan bin Salim di sini. Sebenarnya kan masih banyak ya Ustadz, nggak hanya di kitab Tarikh Baghdad saja. Malah yang ada di sini nggak ada Marwan bin Salim. Ini di sini ada rujukan Mizanul I'tidal. Oke, nggak nemu di Tarikh Baghdad. Kita cari di kitab yang lainnya. Ini Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal. Oke, sekarang Marwan bin Salim. Oke, wah, kita akan ini nih, nyari nih Marwan bin Salim. Oke, ini ya misal Marwan bin Salim. Coba kita lihat apa informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Marwan bin Salim. Abdul Majid. Wa qala Ibnu Ati Ahmadu ahlana Abdul Majid Amal bin Salim Ansofan bin Amr karena Rasulullah. Memang harus telaten ya Ustaz ya. Ya, menulis teks. Oke, ini Ustaz. Di sini Marwan bin Salim Al-Jazari. Anil A'mash wa Abdul Malik bin Abi Sulaiman wa anhu
Nuaim wa qala ad-Daruqutni. Ini kan penilaian terhadap Marwan bin Salim Al-Jazari di sini ada menurut Imam Ahmad wa ghairuhu laisa bithiqah. Menurut Al-Imam Ad-Daruqutni beliau ini matruk. Menurut Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Hatim Ar-Razi beliau mungkarul hadits. Kemudian menurut Abu Arubah Al-Harrani beliau yadha'u al-hadits. Yadha'u ada kata yadha'u al-hadits berarti apa? Memaudhu'kan gitu ya. Memaudhu'kan hadis gitu. Berarti kan sudah ada banyak masalah nih di Marwan bin Salim Al-Jazari ini. Nah, ketika sudah seperti ini, ada yang paling parah yadha'u al-hadis gitu ya, atau kita mengikuti pendapatnya Imam Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi. Beliau itu mungkarul hadis gitu misalnya. Maka nanti bisa kita simpulkan derajat hadisnya seperti apa gitu. Nah, kira-kira begitu Ustaz cara untuk mentahridz hadis ya. Jadi tidak hanya dalam kitab Tahdibain saja atau Tahdibul Kamal atau Mizanul I'tidal atau Al-Jarh wa Ta'dil misalnya atau Tarikh Baghdad. Begitu banyak kitab tarojum, kita harus mencari, benar-benar mencari. Ketika memang nggak ada, baru kita bisa memasukkan di hasil penelitian kita lam ajid tarjamatahu fi ayyi kutubin, misalnya seperti itu. Atau gini, ada nama beliau tapi tidak ada biografinya, biografi lengkapnya. Wajatu tarjamatahu dalam kitab apa misalnya fi Mizanil I'tidal, terus kita jelaskan apa informasi yang ada yang terekam dalam Mizanul I'tidal. Kalau nggak ada penilaian ulama atau apa, ya berarti tetap disebut sebagai majhul karena kita tidak mendapatkan informasi detail yang menceritakan tentang beliau. Kalau orang itu masyhur itu ada dua macam. Sama seperti ketika kita punya murid ya. Kalau murid itu sedengan, kadang kita itu lupa gitu. Tapi kalau muridnya pinter gitu ya, atau muridnya nakal banget, nah itu yang dikenang. Ulama ketika akan menilai ulama lain yang bermasalah, itu pasti ada informasinya. Gitu. Atau menilai ulama yang benar-benar masyhur gitu ya, dengan kesikohannya, wah itu pasti juga ada informasi. Kira-kira demikian Ustadz, mungkin ada pertanyaan dari hasil percobaan atau praktek singkat sore ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya ketemu dari satu hadis itu, dari sanadnya ada banyak masalah gitu. Nah, apakah kita perlu nanti mencari syawahidnya juga gitu? Mungkin ada dari jalur lain begitu, atau bagaimana untuk menghukumi hadis-hadis ini derajatnya kurang baik, dhaif atau maudhu gitu. Oke. Kalau sudah maudhu katakanlah Ustadz ya, dan tidak hanya satu rawi atau dua rawi yang memang menjelaskan bermasalah, tapi lebih dari itu. Saya kira hadis itu sudah kita tidak pakai ya, tidak dipakai ya. Adakah syawahid atau tawabi? Syawahid atau tawabi itu kan akan mengangkat derajat-derajat hadis dhaif yang memang dhaifnya tidak parah gitu ya. Nanti bisa naik menjadi hasan bi ghairi atau hadisnya hasan gitu. Kita ingin memastikan pengen nih hadis yang sahih, kita cari syawahid tawabinya gitu. Makanya kemarin ketika kita belajar tentang maratibul jarhi wa ta'dil, itu kan ada beberapa martabat yang martabat ini ya, jarh wa ta'dil itu ya, yang bisa terangkat ketika ada syawahid atau tawabinya gitu ya, termasuk soduq, termasuk laisa bisiqo, laisa bihi baksun, itu kan dia akan bisa terangkat ketika memang ada syawahid atau tawabi. Begitu juga ketika ada penilaian dhaif misalnya, tapi dhaifnya bukan dhaif yang mungkar, bukan dhaif yang matruk, bukan dhaif yang maudhu, itu boleh kita cari untuk penguat hadis itu. Tapi kalau sampai maudhu seperti ini, matruk, mungkar, ini saya kira udah nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi udah keputusannya udah final gitu. Ini hadis ini dhaifnya parah gitu. Sudah tinggal aja gitu. Iya. Makanya dalam Fadhailul A'mal itu kan kita boleh tetap menggunakan hadis itu, tapi salah satu syaratnya apa? Bukan termasuk dhaif yang sangat parah, gitu kan? Ya, mungkin demikian Ustadz.
Ya, makasih Ustazah. Ya, ada pertanyaan lain Ustadzah Ulfia? Ustadz Ridwan? Barusan saya bertanya. Oh iya, Ustadz Yudi. Maaf saya banyak tanya Ustazah. Oh iya, halo, halo, kok nggak dengar suaranya ya? Ada, aku masih kedengaran ada. Oh iya iya iya, gimana gimana? Ada pertanyaan lain? Cukup Ustazah. Oke, cukup. Baik, Ustadz. Baik, Ustadz, Ustadzah, terima kasih semuanya. Semoga apa yang tersampaikan bermanfaat ya. Ini sepertinya pertemuan yang cukup lama dari pertemuan-pertemuan sebelumnya karena memang praktek ya. Lebih menarik sebenarnya. Saya itu mikirnya tadi Ustadz Ridwan atau Ustadz Taufik, saya kira punya Syamilah gitu. Saya minta untuk praktek sendiri, share screen-nya, yang lain melihat gitu maksud saya. Saya kasih satu hadis untuk dicari sendiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti semoga Ustadz Taufik dan Mbak Ulfia dan Ustadz Yudi bisa menginstal Syamilah dan latihan sendiri ya. Oke, terima kasih. Kami juga Ustazah. Ya, terima kasih banyak ya Ustazah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bertemu di kesempatan lain dan bisa berdiskusi kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa